Usai dibuka secara resmi pameran temporer oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan kegiatannya, yaitu belajar di museum di Balai Rungsari, Pendopo Sambas. Kegiatan ini dihadiri Kurator Museum Daerah Sambas, Muryadi, staf bidang kebudayaan, narasumber, para guru, dan pelajar. Kurator Museum Daerah Sambas, Muryadi, mengatakan pameran temporer ini terselenggara dikaitkan dengan hari-hari nasional. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini belajar di museum diisi dengan merangkai barang hantaran, tujuannya agar anak didik dapat memaknai barang hantaran yang menjadi budaya Sambas. Muryadi berharap khasanah budaya masing-masing daerah dapat dilestarikan kepada generasi muda. Kegiatan pameran temporer ini memang kita laksanakan setiap tahun. Selalu ada agenda pameran temporer, memang waktunya yang berbeda-beda. Kadang kita kaitkan dengan Hari Museum Internasional, kadang kita kaitkan dengan Hari Kemerdekaan, kemudian kadang juga kita kaitkan dengan Hari Pemindahan Ibu Kota. Tetapi memang setahun kita selalu laksanakan. Kegiatan lain yang kita laksanakan di museum ini meliputi kegiatan-kegiatan yang belajar bersama, ya, dengan mengundang sekolah-sekolah, dan kadang kita juga melakukan sosialisasi dan masuk ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan museum. Ya. Untuk kali ini kita mau sengaja mengambil tema merangkai barang hantaran dengan maksud agar anak-anak kita kembali memaknai barang hantaran ini, karena kita menemukan bahwa di beberapa kasus banyak proses pembuatan barang hantaran ini sudah tidak lagi sesuai dengan standar-standar yang dulu ditetapkan, disepakati oleh generasi-generasi terdahulu. Kita mendapati bahwa perhatian anak muda terhadap hal-hal semacam ini mulai menurun, dan kita menginginkan agar generasi muda kita kembali memaknai ini. Mereka tahu kenapa suatu barang itu didesain sedemikian rupa, maknanya secara harfiah maupun maknanya juga secara filosofis, bahwa di dalam apa yang dilaksanakan sehari-hari itu sesungguhnya banyak makna-makna yang sangat berharga kalau kita memahami dan menghayati dari khasanah budaya yang kita miliki. Kita akan lebih antusias mengikuti kegiatan ini. Selain itu juga berharap bahwa mereka akan mengerti tentang pentingnya melestarikan khasanah budaya yang ada di daerah mereka sendiri, dan berharap nanti bahwa ini akan mereka teruskan kepada generasi-generasi anak cucu mereka di masa hadapan. Guru SMA Negeri 2 Sambas, Ari, menyambut positif kegiatan ini. Terlihat dari pelajar yang antusias mengikuti materi-materi yang disampaikan dan menggali potensi bakat anak dalam berkreasi di bidang seni. Menurut saya ini kegiatannya bagus ya, soalnya dari siswanya juga berantusias untuk mengikuti materi-materi yang udah disampaikan oleh pemateri, dan juga menggali potensi dan bakat anak-anak dalam berkreasi di bidang seni, khususnya dalam proses pembuatan hantaran, dan juga anak-anak mengetahui asal-usul dan tradisi setempat, khususnya di Kabupaten Sambas. Ini akan terus berkelanjutan dari misalnya yang ini kan saya bawa anak kelas 3 dan 2, berkelanjutan akan diaplikasikan di sekolah, dan adik-adik kelasnya juga mengetahui materi-materi yang udah disampaikan dan ilmu-ilmu yang udah didapat pada hari ini. Ertin mengatakan untuk pemula 4 jam 1 hari atau sudah dapat memahami pembuatan sirih pinang dan antaran dikarenakan tidak terlalu sulit. Sedangkan barang hantaran, Ertin mengungkapkan harganya berbeda-beda, mulai dari kisaran 35.000 hingga ratusan ribu rupiah per satuan, tergantung keinginan atau permintaan konsumen. Ini tentang sekapur sirih pinang dan barang hantaran tradisi adat Melayu Sambas. Kalau formula saya rasa 1 hari udah 4 jam, kalau belajar dengan itu sudah paham, karena tidak terlalu sulit sebenarnya kalau mereka tahu tentang budaya-budaya kita. Untuk kreasinya ya tergantung anak itu sendiri gitu kan, kreatif mereka apa, terus selama tidak mengurangi nilai budaya kita. Kalau barang yang dibutuhkan untuk hantaran tergantung keinginan orang, beda-beda. Bisa ya, kalau untuk yang paket lebih hemat bisa 35 per paket hak upahnya ya.
Tapi kalau untuk yang lebih mewah bisa sampai 100.000, tergantung keinginan dan permintaan konsumen gitu. Jadi setiap orang bisa beda. Kalau dananya sedikit, bisa lebih sederhana dengan bahan yang sederhana tetapi kesannya mewah gitu. Pesannya ya supaya tetap apa yang kita sampaikan disampaikan lagi kepada teman-teman tetangga selama mereka bisa di dalam misalnya ada kegiatan seperti ada pernikahan, ya tolong sampaikan tradisi ini yang benar seperti ini loh gitu lah, benar yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada urutan dan nomor-nomornya. Di zaman sekarang memang lebih kreatif, lebih kreasi, lebih mewah, tetapi selama tidak mengurangi nilai-nilai budaya yang disampaikan tadi, tetap nilainya tetap ada gitu loh. Jangan sampai modern tapi tidak mengikuti budaya. Modern barang hantaran ada tapi nilai budaya tidak ada. Kenapa ada 5, kenapa ada 6, kan tadi kenapa ada cikram dan sebagainya seperti itu. Usai mendengar teori yang disampaikan narasumber, para pelajar langsung praktek membuat sirih pinang dan barang hantaran yang dibimbing langsung oleh narasumber. Kegiatan diakhiri dengan hasil membuat hantaran dan foto bersama. CSM TV madahkannya.